Pemirsa, saya langsung ke lapangan, ke desa Cikoneng. Apa yang akan terjadi dengan isunya yang sangat seksi, fantastik karena berbentuk nominal. Langsung ikuti wawancara eksklusif Edo mengabarkan dari desa Cikoneng. Pemirsa, Edo mengabarkan kita sudah berada di desa Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Kita langsung akan mengklarifikasi berita-berita yang tersebar di media online terkait adanya indikasi-indikasi ADD menurut pemberitaan. Kita langsung klarifikasi dengan Kepala Desa Cikoneng dengan didampingi penasehat hukum. Kita akan langsung bertanya poin-poin apa dan klarifikasi menanyakan kebenaran apa yang terjadi di wilayah desa Cikoneng. Edo mengabarkan. Assalamualaikum Pak, saya dari teman-teman media mengklarifikasi ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan ke Ibu didampingi dengan kuasa hukumnya. Selamat pagi Pak. Ya, mungkin kita langsung ke poin-poin yang inti. Mau pertanyakan, sudah siap Pak? Siap. Mohon izin Ibu. Yang pertama Pak, poin demi poin, apa yang diketahui Bapak Penasehat Hukum Kepala Desa Cikoneng, Kabupaten Ciamis terkait diduga kasus korupsi anggaran dana desa atau ADD sebesar yang fantastik ini Pak, 1,1 miliar pada periode 2015-2021. Nah ini kita pengen klarifikasi buat keterbukaan publik karena isu ini emang seksi Pak. Nah ini mohon penjelasan yang poin itu dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini justru saya juga menyikapi berita yang dari Forum Rakyat Menggugat tentang kasus korupsi ADD 1,1 miliar di desa Cikoneng. Yang mandat katanya 2 tahun dikejar di Ciamis, itu yang mana? Gitu. Karena kami tidak ada, klien kami tidak terlibat dalam kasus itu. Nah, itu yang ada terkait dengan wawancara yang ada di pemberitaan itu, yang sumbernya itu apakah dari orang sini desa atau masyarakat sebenarnya? Nah, atau apakah forum? Justru saya bertanyakan ini mohon penjelasan. Saya juga mungkin setelah membaca berita itu saya kaget dan saya pertanyakan kepada narasumber. Kebetulan narasumber juga kuasa hukum dari situ. Narasumber tertera di situ inisial Dadang. Saya telepon, dia tidak merasa mengatakan hal itu, hal tersebut di media gitu kan. Makanya ini beritanya yang mana dan apa gitu, justru saya mau mempertanyakan soal itu. Karena ini menurut pemberitaan itu kan fantastiknya dengan nominal tersebut, dan dari tahun ini udah beberapa tahun ini kok masih tidak ada Ibu Kepala Desa dengan jajaran perangkat desanya dengan lembaga-lembaga masih aktivitas. Apakah kebenarannya ini? Makanya kami langsung turun menanyakan dengan langsung visual gitu Pak penasehat. Jadi yang pertanyaan poin pertama periode 2015-2021 itu tidak ada korupsi ADD, tidak ada. Tapi itu sebagai penasehat sudah ada berupaya hukum. Sudah memang karena klarifikasi tidak ada. Jadi secara kebetulan di sini kan jadi ada BPD-nya silahkan tanya atau mungkin warganya silahkan tanya. Ada nggak? Ini nggak ada, hasil itu nggak ada. Nah mungkin begini ya Pak kuasa hukum, nanti kita akan nanya langsung juga BPD. Terus keterwakilan dari warga, berarti ada RT. Nanti kita akan langsung running pemberitaan, kita langsung menanyakan. Nah yang kedua Pak, benar kasus dugaan korupsi ADD Desa Cikoneng yang dilaporkan ke Kejaksaan ke Kejaksaan Negeri Ciamis oleh Forum Rakyat Menggugat Desa Cikoneng sejak tanggal 31 Maret 2022. Tindak lanjut proses hukumnya mungkin tadi sudah dijawab juga poinnya ya. Berarti sudah sebagai upaya hukum, kuasa hukum dari Desa Cikoneng, khususnya Ibu Kepala Desa yang dalam tanda kutip yang forum itu melaporkan kepala desa. Jadi upaya kuasa hukum sudah mempertanyakan ke Kejaksaan. Berarti tadi sudah dijawab. Oke.
Yang ketiganya, apa benar KADES Cikoneng itu, nah ini yang nominal nih, pertanyaan yang ketiga ini nominal 1,1 miliar itu gimana tuh penjelasannya? Karena ini kan sensitif Pak ya, terkait uang. Nah, itu yang jumlah nominal yang pas status itu tentang ADD itu kan ada. Nah, Pelanggaran korupsi ADD-nya juga tidak ada. tuh. Yang ada waktu tahun berapa meninggal Bu Sekdes itu? Yang ke 2023 itu pas Sekdes meninggal. Oh jadi Jadi meninggal ada itu ya, karena mungkin ada apa kekurangan dalam administrasi, otomatis kan Ibu Kades tidak mengetahui orang meninggal. Tapi upaya itu sudah diklarifikasi. Upaya itu sudah diklarifikasi. Inspektorat sudah ditemukan. Inspektorat sudah, ya itu menurut Inspektorat hasil penemuan tersebut ada senilai kerugian itu 126. Tapi Bu Kades tetap bertanggung jawab karena kan Bu Pak Sekdes juga almarhum tanggung jawab dia. Karena susah untuk sudah dikembalikan. Adapun prosesnya silakan tanya Kejaksaan, gitu kan? Itu bukan wewenang kami. Nah, cuma kalau itu namun itu ada. Kalau tentang berita ini tidak ada. Dan perlu diketahui, ini kan itu berjalan sudah lama dan sampai saat ini kan ada, saya sebutkan segelintir masyarakat ya, kalau forum terlalu besar. Ini forum rakyat membuat itu forum masyarakatnya yang mana kan gitu. Tapi barang bukti yang ke Kejaksaan itu pengambilan itu bukan karena dari korupsi itu kepala desa dibarengin dengan penasihat hukum mengambilkan karena korupsi, bukan ya? Bukan. Nah. Karena kan itu ada administrasi saja. Karena kebetulan kan meninggal kan Bu Kades juga tidak mengetahui kan hal itu. Jadi kalau masalah itunya ketentuannya kan silakan aja ke Kejaksaan, karena bukan wewenang kami untuk menerangkan hal itu. Cuman yang perlu kami terangkan juga, ini memang udah lama ya, udah hampir 2 tahun lebih. Ini dari forum ini ya, mengatasnamakan forum ini. Pada awalnya kan ada, sebelum ada kasus ini, saya terangkan ya, ini ada surat kepada kepala desa untuk dia mengajukan fakta integritas. Ini suratnya. Bisa dilihatkan di kamera. Nah, fakta integritas yang pada isinya Poin-poinnya. Satu, ini ditujukan kepada ditujukan kepada Ibu Elin selaku kepala desa, Ibu Elin Harlina. Satu, mengakui selama masa jabatan tahun 2014-2020 saya menjabat kepala desa Cikoneng dalam melaksanakan penggunaan anggaran desa banyak digunakan tidak sesuai dengan peruntukan sehingga banyak anggaran dipakai hanya untuk kepentingan bersifat euforia pribadi. Nah, yang kedua, perencanaan pembangunan 2014 sampai 2020 banyak yang dibuat lebih besar dari anggaran yang seharusnya, sehingga terkesan ada markup pelaksanaan di lapangan, akhirnya banyak kelebihan, tentunya berakibat tidak efektif dalam menggunakan anggaran desa Cikoneng. Adapun cara lain penganggaran yang dibuat diarahkan kepada kegiatan memakai anggaran habis pakai yang pembuatan SPJ-nya banyak dibuat-buat asal-asalan. Seperti itulah, cuma 2 poin. Pada intinya, ini ada sejumlah 5 poin, Ibu. 5 poin. Pada intinya, Ibu kepala desa harus menandatangani fakta integritas tersebut. Seolah-olah dia harus mengakui bahwa dia punya salah, gitu kan? Siapa yang mau kan gitu. Makanya dari situ Ibu Kades tidak mau mengakui menandatangani fakta integritas tersebut dengan alasan apa dasarnya mereka membuat fakta integritas, dasar hukumnya mana, dari mana dan tujuannya apa gitu kan. Makanya dari situlah mungkin pemicu ini tidak harmonis gitu kan dengan kelompok forum ini yang menembakkan forum ini. Dan saya juga tahu di forum siapa saja, saya tidak tahu, karena yang saya ketahui dari situ sampai ini sudah 2 tahun berjalan, Jadi udah 2 tahun permasalahan ini. Iya, karena tidak selesai. Ini dari forum ini, nggak siapa, saya tidak sebut namanya. Hampir setiap hari ada WA yang terus-menerus berjalan.
Tapi itu menurut klien sebagai penasihat hukum terganggu juga nggak dengan WA ataupun by telepon? Itu atau silakan nanti bisa tanya BPD, karena ke BPD juga ke Bukades sudah gitu ya, ke BPD juga gitu kan, seperti cetan-cetan yang ya istilahnya silakan ke BPD merasa terganggu apa tidak kan gitu. Saya tidak mau memberikan itu. Dan waktu pertengahan bulan puasa itu BPD juga menerima surat yang isinya ada penandatanganan 864 warga nih. 864 warga ya, menandatangani. Pada intinya nih, saya bisa menyimpulkan di sini ada tertera proses pemberhentian Saudara Elin Herlina sebagai Kepala Desa Cikoneng dari 2021 sampai 2006 dan tidak lanjut kasus dugaan korupsi, gitu kan? Seperti itu. Korupsi. Nah, tembusannya satu kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dua kepala Bapak Kejagung Muda Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta, tiga Bapak Kepala Ombudsman Republik Indonesia, empat Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, lima Bapak Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis, enam Bapak Bupati Ciamis, tujuh Bapak Ketua BPD Cikoneng. Ini yang diterima dari BPD Cikoneng. Yang isinya pada intinya ada 800 yang menyetujui, 864 tanda tangan. Sewaktu kami dengan kepala desa klarifikasi, tidak satu pun masyarakat ini yang nggak bisa kamu temui ya, bukan dari kelas forum ya, warga masyarakat kan, dari masyarakat biasa, tidak satu pun tidak tahu bahwa ini akan dijadikan alat bukti untuk ke lembaga-lembaga yang disebutkan. Ini selain 800 dan itu orangnya ada di sini. Ada satu orang yang merasa disuruh menandatangani satu lembar sama dia. Dicetak gitu. Dia dicetak. Oh, nanti kita bisa langsung silakan wawancara dan dia sukarela, masyarakat setelah mengetahui ini sukarela datang ke sini. Nah, terus setelah diklarifikasi, kebanyakan masyarakat yang tahu tanda tangan tersebut juga ada yang mengaku dia akan mendapatkan bantuan dari dewan. Berdalihnya. Jadi mungkin sebagai ketua RT yang dikasih kertas lembar untuk mengajukan anggota dewan, ya udah satu semua gitu kan. Tinggal tahu judulnya. Nah, judulnya seperti itu deh. Jadi tidak ada yang tahu, makanya kemarin kasus ini saya laporkan ke Polres, ini menunggu perkembangannya. Oh, jadi upaya penasihat hukum sudah melaporkan juga upaya hukum ya. Bukan melaporkan yang saya, jadi warga meminta pendampingan untuk laporan. Oh, jadi didampingi tentang pencatutan tanda tangan tersebut. Karena ini kan seksi juga nih 864 warga tanda tangan. Ya, gitu. Jadi makanya kan ini juga saya sedang berjalan juga. Ini jumlahnya sampai 864. Ini bukti-bukti semua ada. Oke Pak, terima kasih ya atas klarifikasinya. Nanti kan kita kan langsung live ini lewat visual gitu kan dari teman-teman media, klarifikasi pendamping kuasa hukum Kepala Desa Cikoneng. Kita kan hanya bisa menyampaikan ke publik. Nah, yang terakhir sebagai kuasa penasihat hukum Kepala Desa Cikoneng, harapannya ke publik khususnya untuk Desa Cikoneng, kita bisa sampaikan langsung melalui penasihat hukum, bisa melihat di kamera klarifikasi terkait dugaan-dugaan forum yang melaporkannya itu bisa langsung sampaikan. Ya. Jadi pada intinya gini, saya sebagai kuasa hukum setelah menanya kepada Ketua BPD juga udah, yang kan Ketua BPD diminta sampai sekarang diminta untuk segera membuat surat apa namanya? Surat apa? Pemberhentian. Nanti kita bisa hadirkan lah BPD. Ya, itu udah diajukan ke Bupati. Karena pada intinya di Desa Cikoneng ini tidak ada permasalahan apa-apa, gitu kan? Masyarakat adem semua, malah yang kadang-kadang juga merasa dirugikan, mereka melapor, gitu kan? Intinya di Desa Cikoneng tidak ada masalah apa-apa. Adapun saya menyayangkan kepada media yang kemarin, kenapa tidak klarifikasi itu? Dan setelah saya klarifikasi, malah beritanya, termasuk yang tersebut saya ungkapkan kembali, yang bilang dia narasumbernya saudara Dadang, gitu kan? Sarjana hukum. Saya langsung klarifikasi, Dadang tidak merasa bercerita, berarti itu kan berita bohong.
dan mungkin sangat mungkin ini saya berniat dengan ini sebagai kuasa hukum akan melaporkan berita tersebut karena Somasi sangat gitu ya? ya karena sangat merugikan untuk desa Cikoneng sendiri menurut saya. Terima kasih. Pemirsa, itulah klarifikasi dari penasehat hukum dan langsung ada yang didampinginya kepala desa. Di satu pihak, upaya hukum sudah dilakukan oleh penasehat hukum terkait bab pemberitaan dan isu-isu yang ada di desa Cikoneng. Kita akan lanjut bertanya ke BPD, ke lembaga-lembaga yang ada ataupun yang tadi dicutat tanda tangannya yang 864 akan kita hadirkan keterwakilan yang sudah didampingi untuk melapor merasa dicatat. Edo mengabarkan dari desa Cikoneng. Pemirsa, saya langsung mempertanyakan bertiga ini keterwakilan dari desa Cikoneng. Kita langsung bertanya, Pak, saya dengan Edo, Bapak dengan siapa? Nama saya Dedi dari BPD Desa Cikoneng. Di BPD-nya sebagai apa, Pak? Saya sebagai ketua. Ketua BPD. Kita satu persatu, Bapak. Saya warga Warga RT berapa, Pak? RT 1. Warga di lingkungan RT 1. Iya. Satu lagi, Bapak. Nama saya Hedi Arto, saya Ketua RT Hiji, RT 01 RW 05, Dusun 1. Saya dipasukkan tangan. Ini nih yang tadi kita bahas dengan penasehat. Kita mungkin mohon izin dulu Bapak Ketua dan warga kita karena ini Pak RT kayaknya greget nih. Tadi berbicara dipalsukannya apa, Pak, bisa dilunas? Tanda tangan saya dipasukkan sama 100 warga dipasukkan. Yang tadi 864 itu. Ya. Nah, kok bisa dipalsukan gitu? Bapak merasa nyaman atau tidak nyaman atau upaya apa yang akan Bapak tempuh? Apakah sudah juga berupaya? Karena ini kan sudah lama, Pak. Gimana Pak penjelasannya? Saya sama warga merasa resah. Jadi saya curiga ada apa ini tanda tangan dipasukkan. Tidak tahu untuk Tidak tahu apa-apanya. untuk apa ya. Tapi sudah lapor itu karena itu Bapak tadi mengungkapkan dipalsukan. Apakah sudah bentuk upaya lapor kah atau apakah? Ya saya lapor ke Kapolres. Oh, lapor. Ya atas didampingi Ibu Kepala Desa terus sama pengacaranya lapor ke Kapolres Karena merasa dicatut tanda tangannya. ya. Berarti itu poin. Berarti Bapak membenarkan dengan adanya pemalsuan atau pencatutan tanda tangan tersebut. Ya. Oke, makasih ya Pak. Sekarang Bapak sebagai ketua RT yang dicatut. Sekarang ada warga juga nih Pak. Datangnya dengan adanya apakah sama juga dicatut tanda tangannya? Intinya kalau saya Pak kan dari teman Itu. saya tidak tahu, tidak mendengar ada mau ini apa untuk memberhentikan kepala Jadi desa. tanda tangan itu tidak tahu. Itu yang ngasihnya teman itu untuk mau dikasih sumbangan Pak Oh, dengan berdalih Iya. mau dikasih sumbangan. dari ya dewan lah, calon lah gitu. Akhirnya Bapak karena ada bantuan senang aja nanda gitu. Iya itu kan teman udah bertahun-tahun latihan juga masih masyarakat. Padahal tujuannya tidak tahu Tidak tahu Pak. terjadi begini. Iya tidak tahu benar. Nah, kalau tahunya begini ada tanda tangan untuk dengan indikasi yang tadi dibahas itu, kalau tahu judulnya mungkin Bapak juga tanda tangan atau enggak? Tidak Pak. Oh. Saya yakin justru saya tidak merasa, tidak tahu ya akhirnya saya konfirmasi ke Ibu. Oke, nah, setelah sekarang ini terima kasih juga, itu berarti merasa dirugikan juga. Nah, pandangan Bapak menurut warga kepemimpinan kepala desa di sini ini untuk Bapak pribadi Iya. gimana sosoknya? kalau saya sebagai warga biasa ya Pak ya dari nggak tahu Nyaman, kondusif gitu ya. Saya Oke, terima kasih ya Pak ya atas keterangannya. Nah, ini yang terakhir. Sebagai ketua BPD pengawas yang ada di desa, dengan opini ataupun isu ini gimana nih tangkapannya ataupun mungkin juga ke ketua DPD juga dipalsukan juga tanda tangan atau gimana? Karena sebagai warga juga Pak. Saya sebagai BPD memang nama saya tidak ada di surat itu, jadi saya tidak menandatangani dan tidak tahu.
hanya yang jelas bahwa apa yang surat dari masyarakat menggugat itu memang ditujukan kepada BPD juga. Oh, ditujukan juga ke BPD. BPD ya. Jadi surat itu terakhir ya, BPD setelah Pati, karena ada beberapa alamat di sana Yang BPD yang ditujukan. terakhir. Nah dengan demikian kan otomatis BPD menyikapi Nah, upaya BPD itu menyikapinya gimana itu, Pak? ya karena memang itu surat itu ada di BPD kami selaku ketua otomatis mengambil rekan-rekan gitu. Oh, dengan jajaran. Jajaran ini membahas ada surat ini gitu. Bagaimana kita menyikapinya? Tapi itu sudah juga dibahas, Pak. Ya, dibahas sudah. Poin-poinnya apa? Beberapa kali, mungkin 2 kali lah, 3 kali. Sehingga dalam hal itu kami bisa menanggapi dari surat itu. Tanggapan saya ya bukan tanggapan saya, tanggapan BPD Ya, sebagai lembaga ya. atas kesepakatan semua nih, menanggapi dari surat yang datangnya dari masyarakat atas nama masyarakat. Ya. Walau bagaimanapun ya Harus ditindaklanjuti ya, harus Pak. ditindaklanjuti surat itu, dan kami menindaklanjutinya melalui forum BPD sendiri. Jadi kami tidak melibatkan masyarakat lah. Ya, lembaga BPD ini. Hanya lembaga BPD saja. Gitu Pak. Tapi ada juga yang kan katanya BPD menurut pemberitaan itu yang beredar suruh menurunkan kepala desa, gimana itu, Pak? Memang ada gitu. Tapi Tidak kami semerta-merta selaku BPD begitu ya. itu perlu cermat dalam menanggapi itu, tidak gegabah gitu. Karena BPD itu harus melihat realita, kenyataan yang sebenarnya seperti apa. Kemudian beberapa hari kami mempelajari sehingga akhirnya kami bisa Mengevaluasi, menyimpulkan. ya, kemudian kami bisa menanggapi dari surat itu. Nah, dengan Dalam tanggapan. bentuk musyawarah di lingkup BPD. Nah, ini waktunya untuk dijelaskannya apa nih ke publik, Pak? Ini kan surat ini kami langsung tujukan ke Bupati, Pak. Udah. Memang prosedur segitu. Sudah dilayangkan. Jadi isinya apa, Pak? Melalui camat. Isinya? Isinya dari surat itu kan setelah kami pelajari, yang perlu ditanggapi itu ada 2 poin, Pak, sebetulnya. Apa aja poinnya, Pak? Pertama bahwa intinya kepala desa itu turunlah gitu, dari jabatannya gitu. Kedua, kemudian tindak lanjut ranah hukum kepala desa, itulah intinya seperti itu. Dan tentu saja kami menanggapi itu. Pertama kami musyawarah dengan rekan-rekan BPD semua, yang memang pada akhirnya, pada kesimpulannya kami ada cara apa kami harus menyampaikan kepada Bupati gitu. Nah, kami mempertimbangkan dari berbagai aspek. Pertama dari aspek kinerja pemerintah desa. Ini pemerintah desa. Dilihat pertama dari sudut sejauh mana pelayanan Ke masyarakat. ke masyarakat itu. Kemudian kedua, sejauh mana hubungan kepala desa dengan lembaga-lembaga desa, juga dengan masyarakat. Ternyata pas dievaluasi kesimpulannya Ternyata ada memang bahwa kami lihat pertama dari sisi hubungan kepala desa dengan lembaga-lembaga desa, baik dengan BPD itu utamanya, dengan BPD, kemudian juga dengan MUI, kemudian LPM, kemudian dengan PKK, kemudian dengan yang olahraga itu satu lagi itu Karang Taruna. Karang Taruna itu baik-baik saja gitu, nggak ada konflik, nggak ada masalah sebetulnya. Itu kan dari segi hubungan gitu ya. Kemudian dari segi pelayanan kami juga memang memperhatikan sih Normal biasa, Pak. masyarakat yang membutuhkan apa gitu. Pelayanan berjalan. Itu semuanya terlayani lah, wajar-wajar saja dan Pak. Nah, sebagai Nggak ada dari pandangan masyarakat. BPD terkaitnya ada isu yang nominal yang fantastik itu
merasa terpancing atau akan gimana tanggapan dan harapannya ini Pak sebagai Bapak pribadi dan forum BPD-nya ataupun sebagai lembaga BPD-nya? Ya, dengan memperhatikan apa itu kaitan dengan berada korupsi itu yang 1,1 M itu, kami juga merasa terkejut sih. Gitu. Terkejut dalam arti kok iya gitu ini terjadi gitu. Nah, itu kan langsung itu kan ranahnya hukum, jadi diserahkan kepada aparat hukum yang menangani itu. Itu urusan ranah hukum gitu. Jika itu, terbukti ataupun tidaknya. Iya, terbukti atau tidaknya itu urusan hukum. Tapi yang terjelas di BPD itu dengan lembaga yang lain, kepala pemerintahan desa itu kondusifnya masih terjaga ya Pak? Ya masih terjamin lah kondusivitas antara pemerintah dengan lembaga, pemerintah dengan masyarakat langsung itu. Kemudian antara lembaga dengan lembaga itu wajar-wajar saja lah, normal. Tidak ada konflik apa gitu. Kami belum melihat itu yang konflik yang sangat prinsip apalagi itu. Oke, terima kasih Pak. Ya, pemirsa, kita sudah bertanya dengan Ketua RT yang dicatut tadi tanda tangannya ataupun kata yang lainnya dipalsukan. Tadi Pak Agus emang tanda tangan tetapi tidak tahu keperuntukan tanda tangannya. Nah, yang Ketua BPD emang sudah menindaklanjuti dengan lembaga jajaran BPD-nya, tetapi tadi sudah mengakui bahwa kondusivitas kepemerintahan dan pelayanan masih terjaga secara SOP. Jadi kita menentukan publik yang akan menilai. Edo mengabarkan dari Desa Cikoneng.